Selamat datang di video pemrograman Android ke-7 bagian ketiga. Pada video kali ini, kita akan menambahkan beberapa data berita yang akan tertanam di dalam program. Kemudian data tersebut akan kita tampilkan dalam list berita yang dapat kita pilih nantinya untuk menampilkan data berita pada activity tampil yang sudah kita siapkan pada video sebelumnya. Untuk melanjutkan, silakan buka kembali project yang sudah kita buat pada video ke-7 bagian kedua. Jika belum mengerjakan, silakan buka melalui link yang seharusnya muncul di pojok kanan atas. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan menyalakan lonceng pemberitahuan, karena dengan subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuan, kalian tidak akan ketinggalan jika video berikutnya sudah tayang di channel ini. Oke, langsung saja. Setelah menyelesaikan kelas berita adapter yang kita kerjakan pada video sebelumnya, kita akan kembali ke kelas database handler untuk menambahkan beberapa data berita ke dalam basis data ketika program pertama kali dijalankan. Namun sebelum kita menambahkan data, sebelumnya silakan buka kembali gambar berita yang kita gunakan pada project sebelumnya, atau bisa kalian ambil pada link di deskripsi. Silakan di copy atau di drag langsung ke dalam folder drawable. Nah, nanti akan muncul dialog yang menyatakan kita akan menyalin beberapa file. Silakan pilih OK dan pastikan keempat gambar tersebut sudah ada di dalam folder drawable. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah metode untuk menambahkan data berita ke dalam basis data yang akan kita berikan nama inisialisasi berita awal. Di awal metode ini, kita akan bentuk sebuah variabel dengan nama ID berita, di mana kita berikan nilai awal 0 sebagai variabel untuk membantu untuk mengelola data ID berita. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah objek dari kelas date dengan nama temp_date. Kita langsung bentuk, nanti akan kita isi dengan data dari berita yang sudah atau yang dapat kalian ambil pada dokumen berita yang sudah saya bagikan pada project sebelumnya, atau bisa kalian ambil pada link di deskripsi video. Kemudian kita akan mulai dengan data berita pertama. Sama dengan project sebelumnya, kita akan mengambil data tanggal atau akan mengkonversi data tanggal ke dalam format date dengan menggunakan simple date format atau SD format dan metode parse. Data tanggal silakan ambil dari dokumen berita yang sudah saya bagikan sebelumnya. Kita ambil pada atribut tanggal rilis, kemudian kita letakkan di dalam source. Kemudian selanjutnya, karena kita menggunakan try catch, jadi kita perlu tambahkan catch. Di sini exception-nya adalah parse exception. Kita beri nama ER untuk kita cetak dalam bentuk print stack trace. Setelah itu kita akan bentuk objek dari kelas berita yang akan kita lempar sebagai parameter pada metode tambah berita. Di sini kita akan berikan beberapa parameter yang dibutuhkan. Dimulai dari ID berita, kita ambil dari variabel ID berita, kemudian dilanjutkan dengan judul berita, silakan diambil dari data berita. Dan dilanjutkan dengan tanggal. Dilanjutkan dengan gambar berita. Kemudian selanjutnya adalah caption, silakan diambil. Dan dilanjutkan dengan penulis. Isi berita dan juga link daripada berita. Nah, secara garis besar proses ini sama dengan di project sebelumnya. Jadi silakan dilanjutkan sampai dengan data berita keempat nantinya. Nah, di sini kita lanjutkan sampai parameter terakhir yaitu link selesai diberikan, maka objek berita sudah terbentuk. Berikutnya kita akan tambahkan ke dalam basis data melalui metode tambah berita, di mana parameternya kita berikan objek dari berita 1. Nah, sampai di sana, data berita pertama sudah ditambahkan ke dalam basis data.
Berikutnya kita lakukan increment terhadap variabel ID berita untuk meningkatkan atau menambah ID dengan 1. Selanjutnya adalah data berita kedua sampai dengan keempat, silakan dilanjutkan dengan proses yang sama. Setelah seluruh data berita ditambahkan ke dalam basis data, kita akan panggil metode inisialisasi berita awal pada bagian konstruktor kelas database handler, sehingga ketika dibentuk sebuah objek dari kelas database handler, maka kita akan langsung mengisi dengan keempat data berita tadi. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke kelas tampil activity, di mana pada kelas ini kita akan mendefinisikan beberapa objek yang kita butuhkan untuk mengakses beberapa komponen yang sudah kita definisikan pada layout activity tampil.xml. Yang pertama kita mulai dari sebuah image view dengan nama img berita. Kemudian yang kedua adalah tag view, di mana dimulai dari TV judul, yang dilanjutkan dengan TV tanggal. Selanjutnya adalah TV caption untuk caption, ada TV penulis untuk penulis, TV isi berita, kemudian dilanjutkan dengan sebuah variabel untuk menyimpan data link daripada berita dalam sebuah variabel dengan tipe data string atau objek dari kelas string dengan nama link berita. Selanjutnya kita membutuhkan objek dari kelas simple date format untuk mengelola data tanggal daripada berita. Di sini kita bentuk dengan pola tanggal standar Indonesia, yaitu dari tanggal, bulan, dan tahun, kemudian diikuti dengan jam dan menit. Selanjutnya masuk pada metode onCreate, kita akan bentuk masing-masing objek yang terhubung dengan komponen pada layout activity tampil, dimulai dari img berita yang terhubung dengan objek view dengan nama IV berita. Kemudian lanjutkan dengan tag view judul yang terhubung dengan objek view dengan nama TV judul. Kemudian dilanjutkan dengan TV tanggal, TV caption, dan juga TV penulis beserta TV isi berita yang masing-masing terhubung dengan objek view pada layout activity tampil. Setelah seluruh objek terbentuk, kita akan menerima data yang kita kirimkan dari kelas berita adapter, yaitu tepatnya pada metode onClick. Ketika salah satu card view diklik, maka akan mengirimkan data berita terpilih. Nah, di sini kita akan terima melalui intent dengan nama terima data yang kita bentuk melalui metode getIntent. Kemudian dari objek terima data kita akan ambil data yang sudah kita kirimkan sebelumnya, yang dimulai dari data judul yang akan kita simpan dalam objek TV judul. Pada bagian teks kita isi dengan objek terima data getStringExtra yang merupakan extra string yang kita terima dari kelas berita adapter melalui parameter name judul. Kemudian lanjutkan dengan TV tanggal, TV caption, TV penulis, dan TV isi berita. Khusus untuk image berita, kita panggil melalui metode setImageResource untuk menentukan sumber daya gambarnya. Kemudian menggunakan bantuan metode getResource untuk mengambil dari sumber daya drawable nantinya. Kemudian metode getIdentifier dengan 3 buah parameter. Yang pertama adalah nama gambar kita. Kita ambil dari objek intent terima data melalui metode getStringExtra dengan parameter gambar. Kemudian parameter yang kedua dari metode getIdentifier adalah devType. Di sini kita berikan value drawable. Dan yang terakhir adalah parameter devPackage. Kita isi dengan nama package daripada project kita. Silakan disesuaikan dengan nama package yang kalian gunakan. Sampai di sana
data berita sudah kita terima dan kita tampilkan ke dalam layout activity tampil. Dan yang terakhir, jangan lupa kita simpan data link dari gambar yang kita terima pada variabel link berita. Sampai di sana, pada kelas tampil activity sudah cukup kita definisikan. Sekarang kita lanjut ke kelas main activity. Pada kelas ini kita akan membentuk beberapa objek yang kita butuhkan. Yang pertama, kita mulai dari sebuah array list yang akan menampung data objek dari kelas berita dengan nama data berita. Yang kedua, kita membutuhkan sebuah objek dari kelas recycler view. Kita beri nama rv berita. Kemudian berikutnya, kita akan membentuk sebuah objek dari kelas berita adapter. Kita beri nama berita adapter. Selanjutnya, kita membentuk sebuah objek dari kelas database handler. Kita beri nama db handler, yang akan kita gunakan untuk akses database nantinya. Kemudian untuk objek data berita, kita langsung bentuk saja melalui perintah new array list. Selanjutnya kita masuk ke metode onCreate untuk membentuk masing-masing objek yang sudah kita definisikan. Dimulai dari rv berita, kita akan hubungkan dengan sebuah recycler view pada activity main.xml yang kita beri nama atau id rv tampil berita. Selanjutnya kita lanjutkan untuk membentuk sebuah metode baru yang kita beri nama tampil data berita. Tampil data berita yang akan kita gunakan untuk menampilkan data berita secara keseluruhan yang kita ambil dari basis data. Di sini data berita kita akan ambil melalui database handler, namun sebelumnya database handler perlu kita bentuk terlebih dahulu karena kita baru definisikan saja. Kita bentuk melalui konstruktor database handler yang membutuhkan sebuah parameter yaitu konteks. Kita berikan parameter this. Selanjutnya kita kembali ke metode tampil berita. Kita berikan atau kita isi objek data berita melalui objek database handler dengan memanggil metode get all berita untuk mengambil seluruh berita yang tersimpan dalam basis data. Kemudian kita bentuk objek berita adapter dengan memberikan parameter konteks this dan juga parameter yang kedua adalah release data berita. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membentuk sebuah layout manager dengan yang kita beri nama objek lay manager yang akan kita set sebagai sebuah linear layout manager. Di sini membutuhkan satu parameter konteks, kita berikan main activity.this. Setelah adapter dan juga layout manager kita definisikan, kita akan set pada recycler view rv berita melalui metode set layout manager. Untuk layout kita berikan parameter lay manager. Sedangkan untuk adapter yang menjadi sumber data untuk ditampilkan, kita berikan berita adapter. Sampai di sana, metode tampil berita sudah terdefinisikan seluruhnya, tinggal kita panggil pada metode onCreate. Selanjutnya, kita perlu nyatakan hierarki daripada activity kita, bahwa tampil activity adalah sebuah child activity dari main activity. Kita definisikan pada Android manifest, di dalam folder manifest. Silakan tambahkan pada bagian activity tampil activity sebuah parameter dengan nama parent activity name. Kita set value-nya mengacu pada activity dengan nama main activity dengan awalan tanda titik. Selanjutnya kita akan modifikasi sedikit pada layout list berita. Di sini pada view group linear layout pertama, kita berikan margin secara keseluruhan dengan ukuran small margin agar jarak antara konten dengan card view menjadi lebih baik. Kemudian kita coba jalankan menggunakan emulator ataupun physical device kalian. Tunggu beberapa saat. Di sini terlihat bahwa jarak antara judul dengan headline berita
mungkin terlalu rapat. Nanti kita akan berikan sedikit margin antara headline berita dengan judul berita. Di sini kita coba terlebih dahulu juga bahwa ketika kita klik salah satu berita, maka akan menampilkan konten daripada berita tersebut pada tampil activity. Dan terlihat juga bahwa secara hierarki bahwa tampil activity merupakan turunan dari main activity. Kemudian kita coba kembali ke layout list berita untuk memberikan margin pada komponen TV headline pada bagian atas atau layout margin top. Kita berikan value demand small margin. Kemudian kita coba jalankan kembali untuk melihat apakah secara tampilan sudah menjadi lebih baik. Di sini dapat kita lihat bahwa jarak antara judul dengan headline sudah terlihat lebih longgar sehingga dapat terlihat lebih baik. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan video berikutnya di mana kita akan melakukan pendefinisian sebuah activity baru untuk proses penambahan dan juga pembaharuan data berita, di mana proses penambahan data, edit berita, dan juga penghapusan berita akan kita lanjutkan di video kelima. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Akhir kata, terima kasih dan semangat belajar.